Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang metode pengumpulan data. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca surah Al-Fatihah agar presentasi pada hari ini diberikan kelancaran. Al-Fatihah. Selesai. Nah, di sini saya akan memperkenalkan para moderator dan pemakalah. Di sini saya sendiri Zakiatul Muniroh sebagai moderator dan pemakalah pertama. Kemudian ada Mbak Rosiana Nurfadlilah sebagai pemakalah kedua. Dan yang terakhir ada Mbak Elva Novita Al-Islamiyah sebagai pemakalah ketiga. Nah, langsung saja setelah ini saya akan menjelaskan tentang pengertian data dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Bisa dilihat di PPT yang pertama, yaitu ada pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Menurut KBBI, data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata, dan sebagai keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Data dalam layanan bimbingan dan konseling haruslah terjamin kebenarannya, karena layaknya data pada umumnya, data dalam layanan bimbingan dan konseling akan dianalisis untuk kepentingan layanan. Jadi, kesimpulannya, pengumpulan data adalah salah satu komponen dalam program bimbingan yang sekaligus menjadi salah satu layanan bimbingan. Komponen ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang siswa dan mahasiswa, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data tersebut. Nah, kita beralih ke PPT selanjutnya. Yang kedua ada jenis-jenis pengumpulan data. Yang pertama ada data psikologi, yaitu meliputi data kemampuan intelektual, bakat khusus, arah, minat, cita-cita hidup, dan sifat-sifat kepribadian. Kemudian ada data sosial, yaitu data meliputi latar belakang keluarga siswa, status sosial siswa di sekolah, dan lingkungan sosial siswa. Kemudian ada data pribadi, data yang berkaitan dengan seorang individu atau siswa. Kemudian ada data umum, data yang menyangkut berbagai informasi dan berbagai hal tentang lingkungan yang lebih luas. Kemudian ada data kelompok, data tentang berbagai aspek perkembangan dan kehidupan sejumlah siswa atau individu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang teknik tes. Seperti yang kita ketahui, data-data dalam layanan bimbingan konseling dikumpulkan melalui berbagai teknik. Teknik tersebut digunakan sesuai dengan kepentingan data yang akan dihimpun. Setiap teknik memiliki instrumen tersendiri yang mencirikan teknik tersebut. Secara garis besar, teknik pengumpulan data dalam layanan bimbingan dan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Di sini saya akan menjelaskan teknik tes. Teknik tes biasanya menggunakan instrumen yang sudah terstandarisasi dalam hal cara penyelenggaraannya, cara pemeriksaannya, dan cara penafsirannya. Sedangkan alat tes yang digunakan untuk pengumpulan data atau himpunan data harus distandarisasikan dalam cara penyelenggaraan tes, cara pemeriksaannya, dan penentuan norma penafsiran seragam. Selain itu, juga harus memiliki validitas dan reliabilitas. Jadi, tes ialah suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan dengan menggunakan soal-soal yang telah dipilih dengan seksama, artinya dengan standar tertentu. Adapun
Tes yang digunakan dalam himpunan data ada beberapa macam, yaitu yang pertama, tes hasil belajar. Tes ini digunakan apa yang telah dipelajari oleh siswa di berbagai mata pelajaran. Tes hasil belajar ada beberapa macam, antara lain tes kompetensi dan tes diagnostik. Yang kedua, yaitu tes kemampuan khusus atau tes bakat khusus. Tes ini digunakan untuk mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mata pelajaran tertentu, program pendidikan vokasional tertentu, atau bidang karir tertentu. Yang ketiga, yaitu tes minat. Tes ini digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan apa yang paling diminati siswa. Selain itu, juga untuk membantu siswa dalam memilih jenis karir yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Yang keempat, yaitu tes perkembangan vokasional. Tes ini digunakan untuk mengukur taraf perkembangan seseorang atau siswa dalam hal kesadaran atau memangku suatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Memikirkan hubungan antara memangku suatu jabatan dengan ciri-ciri kepribadiannya secara tuntutan sosial ekonomis dan dalam menyusun serta mengimplementasikan rencana masa depannya sendiri. Yang terakhir yaitu tes kepribadian. Tes ini digunakan dalam himpunan data untuk mengukur ciri-ciri kepribadian tertentu pada siswa seperti karir, temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi sosial dengan orang lain, dan bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Perlu diketahui bahwa baik tidaknya suatu tes tergantung pada validitas dan reliabilitas tes tersebut. Validitas suatu tes adalah ukuran sampai di mana tes itu dapat mengukur apa yang ingin diukur atau dites. Sedangkan reliabilitas dari tes adalah keajekan dari tes itu. Apabila tes itu diberikan pada subjek yang sama pada waktu yang berbeda, maka hasil tes itu akan menunjukkan hasil yang sama, atau dengan kata lain, tes itu menunjukkan adanya keajekan hasil. Karena itu, sebelum tes dikenakan secara menyeluruh, umumnya dicari dahulu validitas dan reliabilitasnya. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik non-tes. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama menggunakan skala penilaian atau rating scale. Skala penilaian merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap yang dijabarkan dalam bentuk skala. Teknik ini sangat tepat apabila digunakan untuk mengobservasi situasi tertentu secara kualitatif. Kemudian yang kedua, sosiometri. Sosiometri merupakan alat untuk mengumpulkan data tentang hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial. Dengan melalui teknik ini, pembimbing dapat memperoleh data tentang susunan antar siswa, struktur hubungan siswa, dan arah hubungan sosial. Yang ketiga, kunjungan rumah. Kunjungan rumah dilakukan untuk mengenal secara lebih dekat lingkungan keluarga siswa. Kunjungan rumah akan menimbulkan keakraban dan saling pengertian antara pihak sekolah secara umum dan pembimbing secara khusus dengan orang tua siswa. Kunjungan rumah juga untuk memperoleh informasi, terutama untuk informasi yang belum diperoleh melalui angket dan wawancara. Yang keempat, kartu pribadi atau cumulative record. Kartu pribadi merupakan suatu catatan yang disusun secara kronologis dan terus bertambah secara luas karena penambahan data secara kontinu. Di dalam kartu pribadi terdapat data penting tentang siswa. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus dapat bermakna suatu teknik mempelajari seorang individu atau siswa secara mendalam untuk membantunya memecahkan masalah atau memperoleh penyesuaian diri secara lebih baik. Yang terakhir yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus adalah forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahan. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.